prakteknya kalau dalam sholat terus ada ayat sajdah yang 14 itu imam sujud ya, imam sujud di tengah-tengah surat langsung dalam tengah-tengah surat langsung sujud. Harus makmum mengikuti sujudnya imam. Terus bacaannya dalam sujud tilawah yang masyhur adalah bacaan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'a wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Para pemirsa semuanya, berjumpa lagi dengan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidarja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin, yaitu kajian kitab Fathul Mu'in yang akan disampaikan oleh salah satu penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidarja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Para pemirsa semuanya, kita langsung bertemu dengan narasumber kita, yaitu Bapak Kiai Ahmad Awwaluddin Latif, salah satu penyuluh yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Mari para pemirsa semuanya, kita berjumpa dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kiai, ya, hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in ya. Kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in, akan menginjak ke bab yang lain Pak Kiai ya. Kemarin masih, tapi ini mungkin masih bab sholat Pak Kiai ya. Masih bab sholat, tapi kita menginjak kepada masalah seperti sujud tilawah ya, sujud tilawah. Mari para pendengar semuanya, kita semak bersama apa yang akan kita kaji bersama. Silahkan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Titimmatun hadhihi utawi iki iku titimmatun ono kesempurnaan suci. Tusannu den sunataken opo sajdatut tilawati sujud tilawah likoriin kadwe wong kang maca wasamiin lan wong kang ngrungokake maca lan ngrungokaken jami'a ayati sajdatin ing sekabehane ayat sajdah wa yasjudu lan sujud sapa musallin wong kang salat likiraatihi krono macane musolli illa makmuman angin makmum fayasjudu mongko sujud sapa makmum huwa yo makmum li sajdati imamihi krono sujude imame makmum. Fa in sajada mongko lamun sujud sapa imamuhu imame makmum wa takhallafa lan ngeri sapa makmum huwa ya makmum anhu saking imam au sajada utawa sujud sapa imam huwa ya imam dunahu dudu makmum batalat mongko batal apa salatuhu salate makmum. Walau lam ya'lam lamun orang ngerti sopo al makmum sujudahu ing sujude imam illa ba'da raf'i ra'sihi
angi ing dalam sawuse ngangkate sirai imam, ngangkate sirai imam minas sujud saking sujud, lam tabtul mongko ora batal apa salatuhu salate makmum, wala yasjudu lan ora kena sujud sapa makmum, bal yantadiru balik ngenteni sapa makmum ko iman hale wong kang ngadeg, au qabla ota ing dalam sause rafi ra'sihi hawa mongko muduna sapa makmum, fa idza rafa'a mongko rikalane tangi sapa imam qabla sujudihi ing dalam sadurunge sujude makmum, rafa'a mongko tangiyo sapa makmum mahu sartani imam, wala yasjudu lan ora sujud sapa makmum, wa yusannu lan den sunataken lil imami kadua imam bisirriyati ing dalam salat kang bangsa lirih wacane apa takhirus sujudi ngakhiraken ing sujud ila farahihi tumeka maring rampunge imam ai minas shalah, bal bukhitha balik den bahas apa nadbu takhirihi den sunataken oleh ngakhirakene imam bil jahriyati ing dalam salat kang bangsa seru wacane aidon hale malih padha karo bisirriyah fil jawami'i ing dalam piro-miro masjid jami al-idhami kang gede, li annahu krona satemene sujud qoblal faragh iku yukhallitu blawuraken apa sujud qoblal faragh alal makmumina ing atase piro-piro makmum. Pembahasan kita kali ini adalah tentang sujud tilawah. Sujud tilawah itu boleh dilakukan dalam sholat maupun di luar sholat. Sujud tilawah itu kalau di luar sholat, bagi yang membaca Al-Quran ataupun yang mendengarkan Al-Quran tentang ayat sajdah, itu disunatkan untuk melakukan sujud tilawah. Tempatnya sujud tilawah itu sudah masyhur ada 14 tempat. Akan tetapi di 14 tempat itu ada 4 tempat yang dikhilafkan oleh para ulama pada ayat yang mana. Yang pertama yang dikhilafkan oleh para ulama adalah dalam surat An-Nahl, itu menurut kaul yang ashah sujud tilawahnya itu pada akhir ayat wa yaf'aluna ma yu'maru, mengatakan seperti Imam Mawardi bahwa tempatnya sujud tilawah dalam surat An-Nahl pada akhir ayat wahum la yastakbirun. Yang kedua yang dihilafkan para ulama adalah dalam surat An-Naml. Menurut kaul yang ashah, tempatnya sujud tilawah dalam surat An-Naml itu di akhir ayat Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Ada yang mengatakan pada akhir ayat wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Yang ketiga pada surat Al-Fussilat, menurut kaul yang ashah itu pada akhir ayat wahum la yas'amun. Itu sitisu dalam wahum la yas'amun adalah ayat sajdahnya, tapi ada yang mengatakan pada ayat
in kuntum iyyahu ta'budun. Yang terakhir, yang keempat, yang dihilafkan ulama dalam tempatnya di akhir ayat mana adalah dalam surat Al-Insyiqaq. Menurut kaul yang ashah adalah pada akhir ayat la yasjudun. Tetapi ada yang sebagian ulama yang mengatakan pada akhir surat Al-Insyiqaq. Dalam sujud tilawah di dalam sholat, kalau berposisi sebagai makmum, itu makmum harus mengikuti terhadap imam. Artinya, kalau imam itu melakukan sujud tilawah, maka makmum juga harus mengikuti sujud tilawah. Dan begitu sebaliknya, kalau imam tidak melakukan sujud tilawah, kok makmum melakukan sujud tilawah, maka menjadi batal sholatnya makmum. Menjadi batal sholatnya makmum. Prakteknya kalau dalam sholat, dalam sholat itu ketika misalkan pada ayat sajdah di tengah-tengah surat, terus ada ayat sajdah yang 14 itu, imam sujud, imam sujud di tengah-tengah surat, langsung dalam tengah-tengah surat langsung sujud. Harus makmum mengikuti sujudnya imam. Dan dalam sholat itu, haruskah niat sujud tilawah? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Jadi terus bacaannya dalam sujud tilawah yang masyhur adalah bacaan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi, atau kalau tidak membaca bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, maksudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi juga ya boleh, tapi ya yang lebih baik tadi sajadah wajhiyah seterusnya. Dan sujud tilawah itu hanya satu dalam sholat maupun di luar sholat, hanya satu kali. Kalau di dalam sholat, begitu kalau jamaah imam itu sujud tilawah, langsung diikuti oleh makmum sujud tilawah, langsung bangun, tidak usah duduk istirahat. Hukumnya makruh kalau duduk istirahat. Begitu sujud langsung berdiri lagi. Kalau di tengah ayat maka meneruskan tentang ayat yang dibaca. Kemudian apabila seandainya makmum itu tidak tahu bahwa imam itu melakukan sujud, kecuali makmum itu setelah bangun dari mengetahui bahwa imam itu mengetahui imam sujud itu kecuali setelah bangun dari sujud. Ya mungkin sholatnya makmumnya itu ngantuk atau bagaimana, ya. Jadi kurang konsentrasi, imam melakukan sujud tilawah, makmum tidak tahu bahwa imam itu sudah bangun dari sujud. Itu bagaimana sikap daripada makmum? Tidak usah sujud tilawah dan tidak batal sholatnya. Terus bagi imam dalam sholat sirriyah, berarti sholat
zuhur, asar itu disunatkan untuk mengakhirkan sujud tilawah sampai selesai, sampai selesainya sholat. Artinya begitu sudah selesai rampung sholat, salam pertama, salam kedua, baru sujud tilawah. Begitu juga ada ulama yang lain mengatakan bahkan bal bukhita nadbu takhiri fil jahriyah, dalam sholat yang jahriyah yang keras bacaannya, sholat subuh, maghrib dan isya, itu juga kalau dilakukan jamaah di masjid jame' yang besar yang jamaahnya banyak, itu juga disunatkan bagi imam untuk menunda sujud tilawah sampai sholatnya itu usai. Karena apa? Karena masalah sujud tilawah itu ya agak kurang dipahami oleh masyarakat, oleh orang am. Jadi alangkah bijaknya nanti yang tidak paham malah gelagapan, ini imam sedang baca kok sujud, itu gimana, kan tidak semuanya tahu. Jadi lebih bijaknya adalah setelah melakukan sholat baru imam melakukan sujud tilawah. Di luar sholat, nah, itu seperti yang pertama saya utarakan, ketika membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, kita disunatkan untuk melakukan sujud tilawah. Kalau tidak, maka disunatkan juga diganti dengan kalimat subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali, ditambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, tentang fardunya sujud tilawah di luar sholat, antara lain adalah ketika akan sujud tilawah harus diniati sujud tilawah. Ya walaupun ditalabuzkan ya boleh, nggak boleh. Sementing ketika Allahu takbiratul ihram ya akan melakukan sujud tilawah, Allahu akbar, hati kita saya niat untuk melaksanakan sujud tilawah. Setelah itu langsung sujud, ya seperti sujudnya sholat, tapi bedanya hanya 1 kali. Setelah sujud terus duduk sebentar, tidak usah baca tahiyat, duduk sebentar langsung salam gitu. Jadi syarat-syaratnya ya seperti harus suci, harus berpakaian seperti sholat lah persis. Nah, begitulah kajian kita pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.